Kok jadi ngeri ya Pak Ustadz? Lah memang ngeri, masuk surga itu ngeri, susah. Bukan masuk surga itu gampang. Kalau harta yang benar-benar uang, harta itu memang disebutkan ada disuruh mengeluarkan zakat mal, zakat untuk harta kalau jatuh nisab. Nah, kalau harta itu badan ini bentuk zakatnya itu seperti apa Pak Ustadz? Ini kan harus ada yang dikembalikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung, dan sudah hadir bersama saya pula guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya ada sedikit yang mau saya tanyakan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk sahabat-sahabat beriman dimanapun berada. Beberapa hari yang lalu saya menonton tausiah Pak Ustadz di Siraman Kolbu Pak Ustadz. Di situ dikatakan bahwa seorang yang mati itu sudah takdir Allah. Jadi kematiannya itu merupakan takdir Allah. Tapi Pak Ustadz menjelaskan di situ, mengatakan bahwa tapi bisa saja kematian itu disebabkan karena orang itu sendiri. Nah, Pak Ustadz menyebutkan salah satu kalimat di dalam surat Quran, ayat-ayat dalam Quran. Saya coba melihat surat itu di dalam Quran. Nah, sebelum kalimat dalam ayat tersebut yang menyatakan dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan itu, di kalimat pertamanya disebutkan dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Saya membaca surat itu, saya sempat tertegun beberapa saat, dada saya sesek, mata saya berkaca-kaca. Saya mencoba menghubungkan antara dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Saya jadi teringat, apakah selama ini harta yang saya belanjakan itu sudah di jalan Allah? Itu membuat saya, saya kok jadi komentar. Membuat saya sesak nafas dan mata saya berkaca-kaca, Pak. Nah, saya mohon penjelasan dan bimbingan dari Pak Ustadz. Apa yang dimaksud dengan dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah? Itu Pak Ustadz. Ya. Monggo Pak Ustadz. Jadi memang ayat ini ayat yang perlu perenungan, nggak hanya cuma sekedar wong fiku fisabilillah, ya, belanjakan hartamu di jalan Allah atau nafkahkan hartamu di jalan Allah. Maksudnya itu kalau punya uang kemudian belanjanya di jalan Allah itu apa? Mamanya membangun masjid, mamanya memberikan santunan yatim piatu, boleh sih, silahkan. Kemudian harta itu apa aja yang kita miliki? Harta itu yaitu semua. Semua yang kita miliki itu adalah pinjaman dari Allah Ta'ala. Jadi dari mulai rizki yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu juga titipan Allah Ta'ala. Pada waktu kita belanjakan itu jual beli dengan Allah itu yaitu memberikan nafkah. Memberikan nafkah atau sedekah kepada yatim piatu umpamanya boleh, pada orang-orang yang memerlukan boleh, untuk masjid boleh, semuanya yang baik. Cuma pada saat kita itu membelanjakan harta di jalan Allah itu ada hal yang harus kita fahami. Jadi namanya di jalan Allah itu niatnya harus lillahi ta'ala. Tidak bisa kita itu bersedekah untuk niatnya biar kaya. Oh, itu bukan jalan Allah. Itu dunia. Walaupun dia jalannya itu kelihatannya sedekah itu akhirat, tapi itu dunia. Itu membelanjakan tapi mau membodai Allah bahwa dengan bersedekah itu dia nanti diinginkan kaya. Dia minta pada Allah agar diberi kaya. Itu bukan seperti itu. Membelanjakan dengan bersedekah itu tidak seperti itu. Jual belinya dengan Allah Ta'ala tidak seperti itu.
Wa anfiqu fisabilillah ini adalah salah satu sebagian kecilnya harta, rezeki yang dititipkan oleh Allah. Makanya kalau kita itu mendapatkan rezeki, selain kita mengucap alhamdulillah, kita ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Itu harus difahami. Milik Allah itu apa? Lah ya memang harta itu milik Allah. Kita hanya diizinkan dititipi aja. Dan akan kembali pada Allah Ta'ala. Nah itu baru. Wa anfiqu fisabilillah itu akan nyambung dengan ayat tersebut. Ya. Nyambung bahwasanya semua yang kita miliki milik Allah. Dan kita belanjakan di jalan Allah. Fisabilillah. Jadi di titik itulah kita harus memahami. Apakah kita sudah membelanjakan harta kita itu di jalan Allah? Kebanyakan kalau orang itu punya harta, apalagi dalam mencari harta itu dia diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Nah orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala ini biasanya banyak lupa. Sehingga dia tidak begitu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Walaupun ada. Tetap saya akan bilang ada, tetapi rata-rata enggak. Karena pada saat dia itu diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala besar, itu kadang-kadang itu banyak yang dipamer-pamerkan. Banyak sekali yang dipamer-pamerkan. Nah itu dia belum tentu dia memberikan nafkah kepada saudaranya yang membutuhkan, tapi dia pamernya yang melebihi seperti itu. Di YouTube namanya banyak sekali yang seperti itu. Kalau hanya sekali dua kali tidak apa-apa lah. Tapi kalau terus-terusan ini pamer. Nah, harta kita itu tidak cuma hanya harta uang. Harta kita itu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala itu nggak cuma uang. Kaki itu harta kita, tangan harta kita, mulut itu harta kita. Makanya tersenyum itu adalah ibadah salah satunya itu. Ya itu diungkapkan memberikan hati senang atau sesuatu yang menyenangkan orang lain itu ibadah memang sih. Kemudian mata kita juga harta kita, telinga kita harta kita, otak kita harta kita. Kalau cuma masalah harta wujudnya uang, ya kita sudah banyak tahu lah. Tapi kalau harta yang wujudnya kaki, tangan, mulut, mata, telinga, otak kita, itu hartanya siapa? Yaitu harta kita. Yang harus kita belanjakan di jalan Allah, yang harus kita nafkahkan di jalan Allah. Yang bagaimana ini menafkahkan di jalan Allah Ta'ala? Ini banyak sekali orang yang tidak tahu. Sangat banyak sekali orang yang tidak tahu. Salah satunya membelanjakan di jalan Allah itu tahu. Satu, umpamanya Allah itu menyuruh kita itu tidak marah, ngomel. Allah tidak, mulut itu dijaga untuk tidak memaki orang lain. Banyak itu hal-hal tersebut. Itu sebenarnya kan cara Allah mengingatkan. Tapi kita manusia Muslim khususnya itu jarang sekali yang ingat bahwa mulut ini sebenarnya harta kita. Yang kita kita punyain, yang itu dititipkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi rata-rata orang-orang Muslim itu rata-rata itu mulutnya itu dianggap itu permainan aja. Sehingga dia mengeluarkan fitnah kepada saudara-saudaranya. Suami istri mamanya lagi bertengkar. Ini si suami memfitnah istrinya. Si istri memfitnah suaminya. Sama, itu banyak di mana? Infotainment itu banyak sekali seperti itu. Dia harta yang berupa mulut itu dia tidak pakai untuk di jalan Allah. Dia pakai untuk memuaskan nafsunya. Kemudian orang-orang Muslim yang kata-katanya itu jelek sekali, menghujat, memaki. Padahal orang yang dia maki itu nggak pernah loh. Orang yang dia maki, orang yang dia fitnah itu belum pernah menyakiti hatinya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Lah, orang yang tidak pernah nyakiti hatinya tapi dia melakukan. Nah itu berarti dia tidak membelanjakan mulutnya itu di jalan Allah. Dia memaki. Ya harusnya dia gunakan itu menjadi amal soleh yang baik. Ya, kalau dia mau ngomong orang biasa ya bicaralah yang baik, kan seperti itu. Memaki, saudaranya sendiri dimaki, kemudian difitnah,
Banyak sekali hal tersebut itu muncul di YouTube, itu sangat banyak sekali difitnah, sehingga orang yang mendengar fitnahan dia itu ya otomatis jengkel. Ini saya bilang orang ya. Jengkelnya itu adalah menjadi pembalik istilahnya, bahwa walaupun dia seorang muslim tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya, ya dia tetap nanti dia bertanggung jawab mulutnya itu di akhirat. Jangan berarti terus dia itu sholat, terus baca Quran, terus pintar bahasa Arab, terus selamat. Enggak bisa. Selamat di akhirat itu tidak hanya cuma sholat. Banyak para ustadz, para ulama itu paham kalau masuk surga itu bukan dari amalnya, tapi dari rahmat Allah. Nah itu memang dituliskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Nah, itu kita harus paham. Nah, rahmat Allah itu yang bagaimana? Nah, rahmat Allah itu akan diberikan pada orang-orang yang taat sebenarnya. Taat itu yang menjalankan satu persatu. Dia tahu mulut ini titipan Allah Ta'ala. Dia pergunakan mulut ini berkata yang baik dan benar. Dia tahu jari-jari ini titipan Allah Ta'ala. Bagaimana menafkahkan jari-jari ini di jalan Allah. Dia harusnya itu menulis sesuatu atau mengerjakan komputer itu tidak memotong-motong video orang agar orang itu jatuh di depan manusia yang lain, di depan saudara. Itu tangannya memotong ini. Tangan inilah yang menjadikan fitnah nantinya. Tangan ini akan menjadikan fitnah. Dia tidak akan berjalan di jalan Allah. Dia tidak menafkahkan jari-jarinya ini di jalan Allah Ta'ala. Dia memfitnah. Nah, dia akan bersaksi nanti di akhirat jari-jarinya. Jari-jari yang menjadikan saudaranya yang seiman itu tersakiti oleh jutaan orang yang dia kelola. Dan orang itu bertobat pada Allah Ta'ala dan meminta maaf sama orang yang dia sakiti, saya yakin gak akan. Kalau itu tidak akan, pada waktu dia mati, dia terpuruk. Dan dia nggak akan selamat nanti di akhirat. Karena apa? Dia tidak tidak meminta maaf sama saudaranya. Dan dia tidak tahu. Dan lewat jari-jari inilah. Apalagi lewat kata-kata. Di mana kata-katanya itu juga salah. Lewat mulutnya itulah dia menyakiti saudaranya. Lewat cara berpikir. Berpikirnya dia juga salah. Karena apa? Itu kan pikiran penemumu, bukan dalil yang jelas semuanya. Kalau seorang muslim itu dia yakini bersaudara, dia akan menjaga martabat saudaranya, bukan mau menjatuhkan. Satu. Nah kemudian apalagi ini orang ini nggak akan selamat nanti di neraka, yakin. Karena sudah jelas, wa anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ilah tahluka, dan janganlah kamu menyerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Orang itu bisa binasa dengan perbuatan-perbuatan dia itu. Siapapun dia, walaupun dia orang yang sholat, dia akan bisa binasa. Karena apa? Oh, dia akan minta maaf kok kepada orang yang dia fitnah. Nggak akan. Saya sudah hafal sekali orang-orang seperti orang yang sombong. Nggak akan dia minta maaf. Kalau ada, jarang sekali. Sangat jarang sekali. Nah, orang yang seperti itu dia punya grup yang dia merasa dirinya benar. Nah, grup itulah yang akan menjadi kaum nanti di akhirat. Kaum yang suka menyalahkan saudaranya sendiri. Dia diibaratkan adalah memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu sudah diibaratkan dalam surat Al-Hujurat itu. Orang harusnya paham seperti itu. Tetapi walaupun dia itu tahu agama, ya nggak tahu kan, memang otaknya itu nggak sampai. Bagaimana dia berpikir? Dia itu berpikir bagaimana ini caranya menjadi suatu kebaikan. Nggak ada dalam pikiran dia itu suatu kebaikan. Adanya itu adalah jamaah saya, taklim saya, kaum saya ini ngikutin saya. Dan menjatuhkan saudaranya yang lain. Dan orang itu nggak akan dia minta maaf karena dia sombong. Siapapun orang Indonesia sombong, tetap dia masuk neraka. Orang Arab sombong, masuk neraka. Orang Mesir sombong, masuk neraka. Orang Turki sombong, masuk neraka. Nggak usah nunggu orang-orang yang non-Muslim yang masuk neraka. Permisi Pak Ustadz, berarti harta itu bukan hanya materi, bukan hanya uang, berarti harta itu termasuk pikiran, badan, tangan, kaki kita semua. Emang kamu dapat uang itu dari mana? Dari minta-minta gini nggak ngomong aja begini aja udah hartanya tangan itu. Wah,
Mang kamu dapat uang dari mana? Kamu kerja kantoran. Kamu ada rapat yang kamu gunain apa? Tuh. Otak. Apalagi kalau rapat? Mulut. Apalagi Mata, telinga. Tangan. Itu Apa itu? Harta bukan itu. Itu harta. Astagfirullah. Tapi kalau harta itu digunakan untuk jalan yang tidak baik, itu tetap bertanggung jawab nantinya di akhirat. Itu harta sebenarnya. Wah. Harta awal. Kamu itu pergi ke kantor, naik kendaraan, mau ojek kayak mau apa. Itu tetap harta itu ojek. Dari mana? Dari uangmu. Uangmu dari mana? Sama itu harta. Oh. Cuma orang aja yang tidak mau mengakui bahwa tubuhnya inilah adalah harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Berarti manusia itu sebenarnya milik Allah. Jadinya kita Memang yang milik siapa? Astagfirullah. Milik istri, milik suami, milik siapa? Milik siapa? Milik Allah semuanya. Makanya kalau mendapatkan sesuatu itu selain hamdalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu yang lebih tepat sebenarnya. Nah, orang jarang sekali paham. Dia ke kantor, dia melakukan pekerjaan, dia dapat jabatan, dia dapat rezeki, berlimpah, tidak berlimpah, cukupan, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Semuanya, jalan yang dia dapatkan dengan baik, jalan yang dia dapatkan sehingga menjadikan rezeki bagi dia bisa punya rumah, dia bisa punya kendaraan mobil, dia bisa punya ini, dia bisa nyenengin istri, itu dari siapa? Itu semuanya dari Allah Ta'ala. Masih untung dia masih mau bayar zakat mal. Kalau yang namanya sedekah, sedekah itu kan kalau bisa sedikit tapi ikhlas, jangan. Kalau memang punya harta banyak, kalau bisa banyak tapi ikhlas, belajar ikhlas. Dan kalau sudah banyak, belajar untuk tidak riya, ujub dan sebagainya. Itu harus belajar dari situ. Karena itu susah sekali. Kamu diberi ilmu pengetahuan atau teman-teman beriman semuanya diberi ilmu pengetahuan sama Allah Ta'ala. Itu kalau mengungkapkan suatu ilmu ke umum, apakah itu ada betul-betul memberikan pengertian pada umum agar itu manfaat atau menjadikan umum itu saling bentrok. Ini banyak loh ilmu-ilmu yang begitu, politik-politik begitu itu banyak sekali sehingga bentrok, sehingga grup yang ini tidak suka dengan grup yang ini, begitu-begitu itu. Apakah ilmu itu manfaat di jalan Allah? Enggak. Kalau saya bilang enggak. Ilmu itu enggak manfaat. Ilmu itu hanya untuk dunia aja. Tidak ada manfaatnya sama sekali di jalan Allah. Enggak. Ya itulah saudara-saudara kita. Saya bilang saudara-saudara kita karena saya menyentuh mau di saudara-saudara kita. Banyak sekali yang dilakukan salah. Masalah politik yang dipikir itu kesalahan orang lain. Setiap hari pikirkan kesalahan orang lain. Sholat itu sudah bukan menghadap pada Allah Ta'ala, bukan menyerahkan pada Allah. Sholat itu sudah dipikir kayak orang makan yang gak ada artinya, yang penting sholat. Yang penting sholat. Tidak ada faktor yang lain-lain. Padahal sholat itu kalau kita kerjakan, kita itu harus bisa menjaga tidak berbuat keji dan mungkar sebenarnya. Harusnya seperti itu. Tetapi kenyataannya enggak. Banyak itu orang yang sholat, dia Jumatan, dia ngaji, dia ada taklim. Ya korupsi aja masih ada, banyak. Yang kepegang KPK itu ya tetap tertib ya sholatnya. Yang nggak kepegang banyak masih. Banyak. Kalau ada pekerjaan di pekerjaan bangunan, itu kalau memang atau jalan, itu memang banyak yang jujur apa nggak jujur itu kan ketahuan. Yang nggak jujur baru ketahuan KPK. Tapi kan satu di antara berapa puluh tahun dia nggak ada yang megang. Kan gitu. Tapi itu masih ditutupi aja sama Allah Ta'ala. Tapi ditutupi Allah Ta'ala itu bukan kemenangan seseorang kalau dia itu tidak ditahan. Bukan. Ditutupi oleh Allah Ta'ala itu berarti dia itu juga dilulu. Itu namanya istijrat. Walaupun dia sholat. Saya mau tanya sama kamu deh. Ada atasan-atasan kamu yang sholatnya tertib? Ada. Dia juga menggunakan seperti itu, mamanya ya efisiensi kayak apa kayak itu. Kayak itu sholat ya. Kamu sholat jelas.
Tapi kan apa yang dia kerjakan dengan gajinya? Bisakah dengan gajinya itu bisa membuat rumah dengan harga miliaran? Bahkan puluhan miliar, punya tanah hektar-hektaran seperti itu. Emang dari mana? Saya nggak curiga, enggak. Cuma ya berpikir yang normal aja. Gaji anggota DPR itu berapa? Gaji pegawai BUMN itu berapa? Berapa tahun dia bisa begini? Oh, belum yang jajaran GM umpamanya, belum jajaran direksi, yang baru kapro aja udah mobilnya itu baru, rumah aja dia bangun lagi, udahlah. Yang begitu, itu bangga. Nanti dia bilang ini rezeki anak soleh mana? Anak soleh nggak seperti itu. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Semua jari-jari tubuh kita itu milik Allah. Ini harta ini sebenarnya. Astagfirullah. Dia belanjakan untuk mana? Aduh. Itu ada tulangan, itu 40 tulangan untuk kolom. Dia tangannya menulis 10. Jadi 30 tulangannya dipasang. Ini harta ini untuk apa ini? Akhirnya ini menulis untuk mencuri. Masya Allah. Dan itu nanti dia dapat bonus, sudah mencuri, dia dapat bonus, dan dia katakan itu harta. Dapatnya bonus itu rezeki anak soleh. Dari mana dapat? Emang Allah mau mengatakan dia anak soleh dengan seperti itu? Saya berani bilang, enggak, salah yang seperti itu. Jangan merasa diri kita itu soleh. Betul. Itu yang tidak bisa. Kalau harta, permisi Pak Ustadz, kalau harta yang berbentuk uang itu dia punya batas, ada nominal ya Pak Ustadz. Ya, ada tapi nominal. kalau tangan ini, Masya Allah, ini. Itu setiap hari digunain itu. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Yang mana yang dimaksud dengan kalimat dalam ayat tersebut? Keseluruhan ini Iya, seluruhnya. harta. Iya, harta. Besok itu kan di akhirat itu jelas dalam surat Yasin diceritakan bahwa besok itu mulut itu dikunci, tangan dan kaki menjadi saksi. Itu kan gambaran sebenarnya. Tangan dan kaki menjadi saksi itu gambaran. Sebenarnya menjadi saksi itu apa? Lah ya, semua anggota tubuh manusia itu saksinya. Tanganmu dipergunakan untuk apa? Nah, biasanya kalau teman-teman pendakwah itu kan menceritakan tangan itu dipergunakan untuk mencari rezeki halal apa enggak. Lah kan cuma gitu. Matanya itu loh. Kalau ada orang lain punya sesuatu dia tidak punya, padahal sama-sama muslim, dia iri, dia nggak tahu. Kemudian di otaknya pingin menjatuhkan orang itu. Loh, itu hartanya. Otak itu harta. Harusnya dia berpikir. Seorang yang paham tentang agama itu harusnya berpikir jauh. Bukan hanya mengejar nafsunya. Dia tidak boleh seperti itu. Dia harus letakkan nafsunya itu di titik yang paling rendah. Tidak boleh menjadi nomor satu. Ya kalau benar. Kalau salah, dia akan menjadikan taklimnya dia, majelisnya dia itu salah semua. Itu memang tidak ditanyain besok di akhirat itu. Orang yang memfitnah melalui YouTube itu memang tidak ditanyain besok dia di akhirat. Orang yang mengakui kebenaran dari personal itu nggak ditanyain dia di akhirat. Ditanyain sama Allah Ta'ala. Dia bisa menang di dunia untuk merontokkan saudaranya dia. Benar dia menang di dunia. Walaupun saya tetap bilang, enggak, dia nggak menang. Menurut saya. Aduh, dia tidak menang. Tapi dia baru diberi istijrat oleh Allah Ta'ala. Kelihatan menang di dunia, tetapi enggak. Enggak. Karena mamanya sekelas dia itu orangnya itu tahu agama itu, enggak. Otaknya dia tidak pakai benar-benar. Nah ini harus berpikir, apalagi manusia biasa. Saya enggak menyalahkan, ini memang ini kan YouTube memang untuk kita-kita yang mau lebih dekat pada Allah Ta'ala. Ya. Pejabat ngurusin negara. Ya, saya tahu ngurusin negara. Tapi apa yang dia lakukan itu juga sama. Harta yang dia punya itu untuk apa? Kalau di situ ada masalah politik, ya dia punya trik untuk menjatuhkan politik atau lawan politiknya ini. Sama aja seperti itu. Dia sudah apa yang dia kerjakan itu belum tentu benar di hadapan Allah Ta'ala, baik dan benar belum tentu.
itu hanya nafsunya dia, tapi dia menjatuhkan temannya atau menjatuhkan, ya begitu itu yang dikerjakan manusia. Itu yang di jabatannya. Yang lain-lain banyak, sangat-sangat banyak sekali di dunia. Terus gimana dengan yang seperti itu mau masuk surga bagaimana? Wa anfiqu fisabilillah. Nafkahkan hartamu di jalan Allah. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Kita nggak mampu nih. Kalau di YouTube memaki. Di YouTube dia pertama kali salam. Dia menebar salam. Tetapi memaki saudaranya yang lain. Apa itu? Kalau saya mah senyum-senyum, nggak apa-apa, saya yang ngingetin aja. Loh, kamu itu di awalnya salam kok, kamu belum ada di tengah-tengah aja udah memaki-memaki, kemudian mengejek. Apa lagi? Salammu itu betul-betul tulus. Mulut itu hatimu, iman itu betul-betul benar apa? Hanya sekedar biar kelihatan Islam dengan salam itu. Emang malaikat dan Allah itu bisa tertipu dengan salam seperti itu? Ya enggak. Allah itu mengajarkan kalau kita menafkahkan harta kita, membantu, memberikan sedekah kepada orang lain. Jangan sampai mulut kita itu berkata, itu menyakiti hati orang yang kita beri sedekah. Itu udah tanda dari Allah Ta'ala, berarti bahwa kita kalau kita menebarkan salam, jangan sampai mulut berikutnya ini atau pekerjaan berikutnya itu melanggar yang kita kerjakan. Itu cara-cara Allah itu memberikannya seperti itu. Tetapi kenyataannya nggak jarang yang seperti itu. Walaupun ada orang-orang yang baik itu ada tetapi faham nggak sebenarnya? Ada yang memang dakwah, tapi keinginannya itu dibangga-banggain. Ya ada pingin dia itu dakwah, pinginnya ini, tapi untuk mengejar harta duniawi. Ya ada yang dakwah tidak mengejar duniawi, dia mengejar akhirat. Ya ada yang akhirat bagaimana, harus di breakdown semuanya. Akhirat itu gimana? Ayatnya banyak, hadis nabinya juga banyak kok. Baru ayat-ayat yang ringan aja udah kelepek-kelepek kan gitu. Dia dakwah atau memfitnah orang kan emang orang tahu. Kalau memang dia itu majelisnya suka memfitnah orang, ya udah satu grup itu besok kau masuk neraka. Yang kamu fitnah itu saudaramu sendiri, di mana saudaramu sendiri itu belum pernah dia tuh punya mulut jelek terhadap kamu, kan gitu. Nah inilah yang tidak pernah difikirkan. Mata ini harta kita. Melihat sesuatu, kemana kita lihat? Kita lihat mamanya saya itu pejabat, melihat itu kira-kira orangnya begini, ini daerah mana, ini udah kita libas. Kalau di daerah ini, wah ini kayaknya saya harus mencari besok dukungan politik daerah sini. Oh ini nggak usah dilibas. Itu kan trek otak dia sendiri. Itu kan yang punya trek kan dia dan dia pergunakan untuk keseharian. Dia silahkan, nggak apa-apa kalau saya. Saya tidak pernah begitu mengurusin negara, tidak pernah ngurusin harta orang lain. Kenapa? Ya karena saya punya tanggung jawab sendiri. Kan begitu. Wong saya punya tanggung jawab sendiri, mau ngomong ini harus hati-hati gimana caranya ngomong saya itu didengar, kemudian menjadi acuan untuk memperbaiki tauhidnya orang tersebut. Nggak bisa ngomong itu terus menjadi viral dengan omongan yang viral, nggak bisa. Masa saya ngomong, umpamanya saya ngomong tentang poligami, yes. Lu ngapain saya dakwah kok ngomong poligami, yes, itu gimana sih? Kalau ayatnya lah, kalau ayatnya memang itu langsung kita bilang sami'na wa ata'na. Iya. Nah, itu jelas kalau ayatnya, tapi kan nggak harus mendukung yang seperti itu, nggak harus kok. Kalau ayatnya itu dari Allah Ta'ala ya kita harus mau menerima. Tapi kalau orang yang begitu masa kita dukung, nggak perlu. Orang ngomong begitu tuh nafsunya yang dia omongin. Tapi dia menutup diri atau berlindung pada ayat Quran. Kalau menurut saya begitu. Berlindung. Karena persoalannya beda-beda. Nah, orang seperti itu, atau apakah kita itu masuk ke ranah seperti itu? Kita pergunakan tangan kita itu ada di jalan Allah apa enggak? Itu udah tahu kok. Sudah tahu, orang itu udah pandai-pandai, kecuali memang dia itu orangnya itu
maaf ya, yang otaknya itu down, itu nggak bisa mikir, hanya ngeces, ya nggak bisa mikir, nah itu barulah itu, ya. Tetapi orang normal aja bisa, kalau dia bisa sekolah, dia bisa ngomong, diajak ngomong, komunikatif itu komunikasi itu masuk, ya pasti bisa kok mikir yang ringan-ringan seperti itu. Untuk apa tanganmu? Kan bersaksi dia, ini bersaksi. Bukan hanya untuk mencari rezeki yang haram. Enggak, bersaksi semuanya. Enggak cuma mencari rezeki, untuk apa? Kalau dia kerjaannya dia itu di YouTube, untuk apa? Untuk apa ini? Untuk mencet-mencet laptop itu, kemudian motong-motong, kemudian ini. Untuk apa ini? Kemudian dari situ dia dapat kerjaan. Kerjaan itu hartanya halal apa haram? Dia pasti mikirnya itu halal. Kalau menurut saya, lah kamu itu gimana sih? Kelihatannya yang kamu sitir-sitir itu ya masalah bab agama, tapi kamu bilang harta kamu itu halal. Lucu kalau menurut saya. Kalau kamu menjatuhkan saudara kamu, itu haram sudah, titik. Semuanya, mulut ini juga sama. Mulut ini sama. Mata itu juga sama. Cara berpikir otak ini sama. Makanya kita berbangga diri, berbangga punya ayah, berbangga punya harta, berbangga punya pekerjaan. Berbangga itu tidak boleh. Berbangga kita punya otak, tidak boleh juga. Itu fasik. Fasik itu dikatakan oleh Allah Ta'ala kafir. Membanggakan sesuatu melebihi batas itu. Itu sudah dianggap kafir sama Allah Ta'ala. Makanya enggak boleh. Makanya kita harus berpikir, apa yang kita temukan, ya ini sebenarnya atas izin Allah. Jadi kalau udah atas izin Allah itu rendah kita jadinya. Kita rendah, kita kayak nggak punya kekuatan apa-apa. Itu yang harus kita pikirkan. Semuanya dari mulai pandai di kelas dulu waktu SD dia dapat ranking, SMP dia dapat ranking, SMA ranking, kuliah tanpa tes. Emang dari mana? Kemudian dia jadi orang hebat ditanyain apa itu namanya From zero to hero itu apanya itu? Orang-orang yang dari nol jadi pahlawan itu apanya? Pahlawan nggak ada, semuanya itu milik Allah, nggak ada pahlawan-pahlawanan kalau menurut saya. Nggak ada. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Kita, saya, kamu, kemudian saudara-saudara beriman yang lain. Ayolah berpikir. Dan orang-orang yang mudah-mudahan yang memang tidak menyukai hal-hal yang baik, mudah-mudahan dengerin, mau mendengarkan. Amin. Apa yang dia lakukan dengan tangannya, dengan bermain laptop, memotong ini, kemudian dia mencari biar viral. Loh, nggak apa-apa, biarin. Itu kan viral di dunia aja, di medsos aja. Emang di hadapan Allah viral? Ya viral dosanya sebenarnya. Itu kan gitu. Gak pernah dia berpikir bahwa apa yang saya kerjakan itu dosa apa enggak ya? Gak pernah dia. Jadi ke situ ya Pak Ustadz? Lah bukan ke situ, memang di situ. Ya memang begitu. Quran itu berjenjang untuk memahami. Berjenjang untuk memahami. Enggak seperti segampang itu. Enggak. Ya memang berjenjang. Semuanya berjenjang. Untuk memahami ayat demi ayat itu berjenjang. Enggak ngawur semaunya. Enggak bisa. Pada waktu kita itu mau ngomong seseorang, itu yang kita ngomongkan itu dalil yang jelas. Bukan asal ngomong umpamanya. Kalau dia asal omong, itu berisiko dia itu. Harus mikir yang diomongkan, dengerin dulu. Ditelaah dulu yang diomongkan. Loh, bener ini kayaknya ada dalam Quran, ini ada. Ya sudah, jangan usah komentar yang negatif. Karena dia nggak cocok dengan dia, kemudian dia mencoba untuk menekan pada jamaah, disebarkan pada taklimnya, disebarkan pada kelompoknya. Akhirnya kelompoknya itu juga mengikuti ininya dia. Ya sudah, kelompok itu akan menjadi berpaling pada ayat-ayat Allah. Dia berpaling. Salah satu hal aja, yang paling ringan aja. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Satu aja dulu.
Musibah yang kita terima disebabkan dari buah tangan kita, berarti dari dosa kita. Memang ada orang Muslim itu yang mau mengakui itu dari dosa. Saya bisa bercerita, memang ada yang mengakui. Tapi kalau dia dikasih tahu dosanya yang mana, dia nggak mau. Nah, itu kan lucu. Berarti dia hanya mengakui ayat itu sebagai landasan yang sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam hati atau imannya dia. Enggak. Pada waktu dia kasih tahu salahmu di sini, nolak dia. Enggak. Nah, kenapa? Karena dia merasa tidak punya dosa. Ya kalau dia nolak, ya hati-hati, itu baru satu ayat. Atiullaha wa rasul. Taatlah pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti menjalankan perintah Allah yang ada dalam Quran. Dan taat pada Rasul menjalankan sunnah Rasulullah. Tapi belakangnya, kalimat belakangnya, fa in tawallau. Jika engkau berpaling. Kalau berpaling, ini ayat ini untuk yang Muslim. Bagaimana itu Pak Ustaz? Berarti dia tidak mau menerima satu ayat, dua ayat, Kafir. 3 ayat. Iya. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah menceritakan di situ. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Di situ dijelaskan. Itu Allah yang menceritakan. Kalau orang Islam tidak mau menerima satu ayat, dia tidak mau untuk belajar. Loh, itu Allah yang berkata, bukan saya. Saya hanya mengingatkan aja. Allah yang berkata. Kok jadi ngeri ya Pak Ustaz? Lah memang ngeri, masuk surga itu ngeri, susah. Bukan masuk surga itu gampang. Yang masuk surga gampang itu kan penelaahan ilmunya ya belum dalam sehingga dengan sholat itu masuk surga. Iya, saya jawab iya, tapi yang mana? Bahwa Allah itu menerima taubat itu terhadap orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Memang kita tahu yang diinginkan Allah itu yang bagaimana. Yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu ya yang taat itu. Makanya diceritakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Nah itu sudah jelas takwa. Takwa itu tidak melihat bangsa. Enggak melihat bangsa. Enggak Arab, enggak Mesir, enggak Turki, enggak Palestina, enggak Indonesia. Enggak. Orang takwa itu ya takwa intinya. Enggak bangsa. Enggak. Permisi Pak Ustadz. Saya kembali ke mengenai ini yang harta ini agak saya jadi jadi ketakutan ini sekarang. Kalau harta yang benar-benar uang, harta itu memang disebutkan ada disuruh mengeluarkan zakat mal, zakat untuk harta kalau jatuh nisab. Nah, kalau harta itu badan ini untuk zakatnya itu seperti apa Pak Ustadz? Ini kan harus ada yang dikembalikan kepada Allah. Ya itu tadi, nafkahkan hartamu di jalan Allah. Berarti semua yang kita kerjakan dari tangan, otak, mulut, semua unsur tubuh itu berarti benar-benar ada di jalan Allah sebenarnya. Itu kuncinya. Makanya nanti tangan, kaki, tubuh itu bersaksi. Dia akan ditanyain satu-satu. Bukan kaki kita melangkahkan kemana. Enggak cuma hanya itu. Kalau lutut sakit, kemudian ada pelumasnya hilang, kering, kemudian sakit. Ya itu kan teman-teman dari sisi medis yang menceritakan seperti itu. Ya emang betul. Tetapi dari mana? Loh banyak kok orang-orang yang sakit lututnya, kemudian kita kasih tahu itu kamu dalam mengatur rumah tanggamu dengan pasangan hidupmu, kamu kaku, emosional. Dia paham, setelah dia paham sakitnya hilang, ya alhamdulillah. Loh dari mana kok bisa hilang dengan begitu cepat? Ya karena dia sadar, kemudian dia belajar untuk berubah. Nah itu Allah sebenarnya. Dulunya dia itu menafkahkan lututnya tidak di jalan Allah. Mengatur suaminya kaku, emosi dan sebagainya. Itu tidak di jalan Allah namanya. Diberi dia musibah oleh Allah Ta'ala, yaitu sakit pada lututnya. Dengan cara-cara ilmu kedokteran disembuhkan, disuntik dengan ini, disuntik dengan ini, boleh silahkan.
Tetapi apakah itu menghilangkan dosa? Ya kagak, dosa kok dihilangkan dengan suntikan. Kalau kita berbicara beneran ya. Suntikan itu hanya nyaman, tapi berapa hari nyaman? Nah inilah sebenarnya. Jadi apakah kita termasuk orang yang sudah menafkahkan tubuh kita, harta kita ada di jalan Allah? Atau Al-Quran itu hanya sebuah tumpukan buku yang di pojok berdebu? Apakah kita baca setiap saatnya? Quran itu memang harus kita kerjakan. Bukan hanya untuk nakut-nakutin jin. Kalau dibacakan Quran, jinnya bilang panas-panas. Enggak seperti itu. Quran itu petunjuk untuk kita, umat manusia. Enggak cuma Islam, umat manusia untuk kembali ke jalan Allah. Baik tangan, mulut, hidung kita. Hidung ini untuk menarik oksigen yang baik. Tetapi kalau kita mencium udara nggak enak itu kan selalu ngomong ini ada yang tidak enak. Kemudian apa? Nyalahkan orang lain. Nanti hidung itu fungsinya juga sama. Ada orang berbuat jelek bukannya dinasihatin baik tapi dijelek-jelekkan. Nah itu fungsinya hidung. Sama dengan mata dan telinga. Itulah manusia. Itulah kita sebagai seorang Islam tapi tidak mampu membawa keislaman kita. Sehingga kita satu iman tapi saling menjatuhkan. Apa kita mau masuk ke dalam kelompok yang saling menjatuhkan? Saya jawab, saya tidak mau. Semua yang bersahadat itu adalah saudara saya. Walaupun saya difitnah, biarkan Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Karena apa? Ya memang itu tugas saya sampai sebegitu. Ya memang nggak boleh membalas. Saya membalas bisa? Insya Allah bisa. Tapi saya nggak mau balas. Karena saya ingin mulut saya, otak saya, tangan saya itu baik. Makanya saya hanya cukup satu kalimat. Kalau dia bersahadat, itu saudara saya. Cukup telaah kata-kata saya. Seperti itu. Kalau memang ada orang yang bilang, ini rezeki anak soleh. Dari mana rezekinya? Rezeki dari ngambil haknya orang lain. Dia kasih 400 juta, 300 juta, 100 juta. Dia bilang itu rezeki anak soleh. Dari mana solehnya? Wong sebelum dia dapat rezeki, dia yang ngambil sendiri. Ngambil itu ya nyuri. Dapat rezeki yang dikeluarkan dari 100 juta itu berapa persen? 2,5%. Padahal harta tersebut haram. Apanya yang jadi baik, benar itu yang mana? Apanya yang benar? Tidak benar. Kalau memang dia benar, keluarkan semuanya. Bonus itu buang. Kasih pada orang duafa, yatim piatu. Nah itu baru angkat jempol. Bagus. Saya salut. Saya senyum. Kamu udah berusaha. Saya salut. Adakah orang yang seperti itu? Wallahu a'lam, Pak Ustaz. Berarti untuk mencari ridho Allah itu susah ya Pak Ustaz? Iya susah memang. Ridho Allah untuk masuk surga itu memang susah. Semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita sekolah diberikan kelulusan. Kita kerja diberikan rezeki. Itu semuanya itu alat Allah. Dan kita itu termasuk orang yang kufur atas nikmat. Kita orang-orang khususnya yang muslim itu banyak yang kufur. Nah, kita termasuk di situ enggak kita? Mau nggak mensyukuri nikmat dari mulut? Tahu nggak mensyukuri nikmat dari mulut ini? Salah satunya adalah berkatalah yang baik. Ajaklah semuanya itu di jalan Allah. Dalam segala hal. Segala hal. Makanya diceritakan wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Nafkahkan hartamu di jalan Allah. Harta itu banyak. Mau rezeki dalam bentuk harta, mau tubuh itu nafkahkan di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu melalui perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Orang yang mati itu biasanya itu dia ada binasa dari dia sendiri. Apa? Semuanya ayat terkait. Nah, orang sakit mati ayatnya sudah jelas. Orang sakit mati itu sudah jelas ayatnya. Berarti dia dari jalur salahnya.
kembalinya dari titik yang mana Pak Ustadz? Ya mulai terus melalui tahu, kita tahu, ayo kita kerjakan, tahu satu ayat, ayo kita kerjakan 1-2 ayat, ayo kita kerjakan 1-2-3 ayat, ayo itu kita kerjakan, kita jaga muamalah kita sehingga senantiasa ada di jalan Allah Ta'ala, kan seperti itu. Makanya buntutnya tadi wa asinu, dan berbuat baiklah. Dan berbuat baiklah, Allah menyuruh dan berbuat baik. Jelas sekali. Berarti bagaimana kita berbuat baik dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan otak kita. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik yang mengikuti inilah yang nanti akan masuk surga. Tapi semuanya di breakdown semuanya. Satu persatu persoalan itu akan dibuka oleh Allah Ta'ala karena sangat teliti. Di akhirat itu tidak bisa seperti di dunia saling bodoh-membodohi. Tidak. Allah itu tahu kok. Umpamanya saya difitnah, saya ngomong, oh bisa. Saya ambilkan ayatnya untuk menyerang. Bisa, insya Allah bisa. Tapi kenapa saya nggak lakukan? Itu kan saudara saya. Sudahlah biarin. Saya berdoa mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kan begitu. Saya letakkan Allah yang nomor 1. Saya anggap otak saya tidak mampu untuk melawan dia. Tidak mampu, tapi tersenyum saya. Itulah. Makanya satu kalimat ayat itu bisa merencanakan dari orang akhir baliknya, dia mendapatkan rezeki atau jodoh, itu di titik itu. Kemudian dia sakit-sakitan, kemudian dari matinya, kemudian masuk surganya, ayat ini sudah menceritakan. Wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa asinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini jelas ini ayat ini. Nafkahkan hartamu di jalan Allah. Berarti kita disuruh oleh Allah Ta'ala semua yang ada dalam tubuh kita, termasuk harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, itu untuk dinafkahkan di jalan Allah. Dan janganlah kita menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan dengan perbuatan kita. Jangan berbuat jelek, jangan berbuat tidak baik, jangan fitnah, jangan punya keminter, jangan sombong, jangan ini. Semuanya kita jangan yang memang itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah dalam kalimat berikutnya, berbuat baiklah. Jelas Allah menyuruh berbuat baik. Nah, berbuat baik harus di breakdown lagi, ya sholat sebagai seorang muslim, baca Quran. Setelah itu apa? Baru di breakdown yang lain. Dari baca Quran itu ketemu ayat-ayat yang lain. Jangan menyakiti saudara, hormati orang tua, cari rezeki yang halal. Kan banyak sekali itu akhirnya. Ayat 1 ini bisa menjadikan orang dari akhir baliknya. Iya. Sampai dia masuk neraka apa surga itu di ayat ini sebenarnya. Berarti yang menentukan itu manusia itu sendiri. Dia mau ke jalan mana itu? Bukan menentukan. Yang harus berusaha itu manusianya. Itu sendiri. Kalau dia mau masuk surga. Ya. Tapi kalau yang mentakdirkan Allah. Karena Allah memberikan peringatan. Orang sakit itu takdirnya dari Allah Ta'ala karena perilaku manusia itu sendiri. Itu jelas. Jadi bukan orang menentukan, istilahnya orang yang menjalankan. Orang itulah yang menjalankan, dia mau kemana dia. Karena dia orangnya sholat, tapi dia korup. Ada. Mau lihat yang mana nih? Apakah sholatnya dia dianggap baik? Wallahu a'lam. Kalau saya ditanya, wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Nah inilah yang harus kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk saya khususnya. Karena saya tetap ingat dalam menyampaikan kajian ini, tetap satu ayat yang saya ingat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang dia memberikan nasihat pada orang lain tapi dia tidak menjalankan. Saya tidak mau. Saya tidak mau dengan Allah Ta'ala. Baik Pak Ustadz, penjelasannya cukup dalam. Mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam lagi di waktu yang lain Pak Ustadz, karena ini waktunya juga agak terbatas, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan diri saya untuk merubah sikap saya selama ini kalau memang salah
dan pasti banyak salah Amin, di amin, hadapan amin. Allah. Demikianlah sahabat beriman semua dimanapun berada. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat kali ini bisa membuat kita ingat akan siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah. Kalau kita memang mau benar-benar masuk surga, mari kita senantiasa berjalan di jalan Allah agar Insyaallah, amin. apa-apa yang kita lakukan itu bisa menjadikan amal soleh yang Amin. akhirnya akan menjadi bekal kita di hari kemudian nanti. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Demikian dari kami, Ustadz Danu Official Channel. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah.